Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus bisa menjalankan aktivitas kita di tengah-tengah wabah yang sedang kita hadapi saat ini. Tak lupa selawat berserta salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan juga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kali ini saya akan mencoba mengambil tema yaitu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengamalkan perintah Nabi, yaitu sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Darah muda, darahnya para remaja. Masa muda, masa yang berapi-api. Itulah sepenggal lirik lagu yang dipopulerkan oleh Haji Rhoma Irama. Isinya menggambarkan tentang bagaimana kondisi pemuda atau karakter remaja di masa mudanya. Masa muda merupakan masa yang krusial dalam kehidupan. Pada masa inilah seorang sedang giat-giatnya mencari jati dirinya sendiri. Hal inilah yang kelak akan dapat sangat mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Pada masa muda, seorang pemuda punya banyak potensi yang luar biasa. Gelora, semangat, rasa ingin tahunya yang sangat tinggi yang akan terpenuhi jika dia melakukan sesuatu. Sehingga tak jarang dalam kondisi tersebut, dalam kondisi proses pencarian jati dirinya, seorang pemuda justru malah tersesat dalam ke jalan yang salah, terjebak dalam perbuatan maksiat dan terjerumus dalam dosa-dosa. Oleh karena itulah mereka sangat butuh bimbingan agar tidak terjebak dalam kemaksiatan. Agar kita terhindar dari jalan yang salah dalam mencari jati diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para pemuda. Ada 4 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jeli dalam memilih teman. Para pemuda harus pintar dalam memilih teman, karena pemuda lebih mudah terpengaruh oleh temannya sendiri dibandingkan yang lainnya. Karena di samping keluarga, para pemuda ini lebih dekat hubungannya dengan kawan-kawannya. Sehingga kalian harus memahami urgensi dalam memilih teman. Juga bertemanlah dan janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang soleh. Salah memilih teman sangat berakibat fatal, karena sangat besar pengaruhnya seorang teman. Nabi Muhammad SAW sampai memberi perumpamaan kepada para pemuda tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi, beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk laksana pembawa minyak wangi dan pegawai besi. Pembawa minyak wangi bisa jadi akan memberimu wewangian dan kamu akan membeli wewangian darinya, atau kamu mendapatkan harum dari wangi tersebut. Sedangkan jika tukang besi, kau hanya akan membakar bajumu atau akan mendapatkan aroma dari tidak sedapnya bau besi tersebut. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa dengan siapa kita akan berteman, maka itulah aroma yang akan kita dapat. Dan jadi seperti apa teman yang baik? Imam Al-Ghazali menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang yang baik, yaitu memiliki 5 sifat, yaitu pertama, seorang yang berakal.
Yang kedua, akhlaknya baik. Tiga, tidak fasik dan bukan pelaku bid'ah dan tidak ambisi terhadap dunia. Yang kedua yaitu perbaguslah akhlakmu terhadap manusia. Wasiat Nabi kepada para pemuda yang kedua yaitu memperbagus akhlak kepada sesama manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya tidaklah Nabi diutus untuk dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak merupakan peranan yang sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi dia akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Akhlak juga merupakan pembeda antara manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Maka dari itu, akhlak sangat mempunyai andil yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Adapun manfaat dari kehidupan berakhlak yaitu satu, akan menimbulkan rasa persaudaraan. Dan jadi jika kita memiliki akhlak yang baik, maka kita akan selalu dihormati, selalu dipuji oleh orang terdekat kita. Tidaklah seseorang tidak akan berteman dengan kita jika kita memiliki akhlak yang sangat buruk. Yang kedua, mencegah permusuhan dan memberikan hati dari sifat yang kotor. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan sangat tercegah dari sifat permusuhan dan sifat kotor, karena akhlak yang baik akan membuat diri kita menjadi diri yang baik juga. Yang ketiga, ada memperoleh iman yang sempurna. Akhlak yang baik bisa memunculkan rasa asih dan juga rasa kasih sayang, baik untuk orang yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau yang menerima atas apa yang diaplikasikan orang tersebut. Dalam hadis pun diterangkan bahwa tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itulah arti dari sebuah kasih sayang antar sesama manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak terlepas dari peran orang lain, maka manusia tersebut perlu mengaplikasikan akhlak yang baik kepada sesama manusia yang lain, bukan hanya untuk mendapatkan timbal balik yang baik juga dari orang lain, tapi agar hidup manusia ini tidak hanya sekedar hidup, namun manusia itu bisa memberikan makna bagi kehidupannya. Yang ketiga, nasihat Nabi kepada pemuda yaitu menjaga lisan. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang tidak menjaga lisannya dan berperilaku seenaknya saja. Masa remaja merupakan masa yang gelora dan emosional, dan pada masa itulah emosional dari seorang pemuda meningkat, sehingga para pemuda tidak memperhatikan lisannya, tidak memperhatikan nasihat-nasihat yang Nabi Muhammad SAW berikan. Keselamatan ada pada menjaga lidahnya, sebab perkataan adalah penerjemah yang ia akan ungkapkan apa yang tersimpan dalam sanubari serta mengabarkan apa yang disimpan dalam hati. Mulutmu harimaumu, itulah peribahasa yang sering kita dengar. Jadi marilah kita sama-sama menjaga lisan kita agar tidak melukai hati sesama muslim dan juga hati sesama kawan-kawan kita. Yang keempat, nasihat Nabi kepada pemuda yaitu menjaga pandangan dari perempuan yang bukan mahram. Hari ini seperti kita ketahui, fitnah begitu marak dan banyak para pemuda yang termakan oleh syahwatnya, terkhusus buat para pemuda yang belum menikah. Itu semua dimulai dari bagaimana pandangan maka hal tersebut dimulai dari pandangan mata yang tidak terjaga. Diriwayatkan dari Buraidah dari ayahnya, Nabi SAW bersabda, "Wahai Ali, jangan melanjutkan pandanganmu tertuju pada perempuan yang bukan mahram." Jangankan untuk memandang saja sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi pada zaman saat ini, pada zaman yang telah modern ini, para pemuda sudah terbakar hawa nafsunya, tidak dengan cara pacar-pacaran. Hal tersebut sangatlah tidak dianjurkan dalam Islam, karena Islam tidak sama sekali menganjurkan pacar-pacaran. Karena dalam hubungan dua insan antara laki-laki dan perempuan pasti akan menimbulkan dosa yang sangat besar.
Jadi kesimpulannya ada 4 nasihat yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada para pemuda. Yang pertama, jeli dalam memilih teman. Yang kedua, berbagus akhlak terhadap manusia. Yang ketiga, untuk selalu menjaga lisan. Yang keempat, menjaga pandangan dari wanita. Marilah sama-sama kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan mengaplikasikan akhlak perilaku dari Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari siksa neraka. Pada momen Sumpah Pemuda dan juga Maulid Nabi ini, ayolah sama-sama kita bahu-membahu untuk selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW dengan cara bersolawat kepadanya, dan juga dengan cara selalu mengiman dan menjalankan semua perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk para pemuda, ayolah kita sama-sama mengamalkan perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.